Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal pas ganjil. Yang pertama, Pak Rahmat memiliki usaha yang cukup besar. Pak Rahmat mendepositkan uangnya di Bank Mandiri sebesar 5 juta per tahun dengan suku bunga 15% per tahun. Setelah 10 tahun, Pak Rahmat berharap uang menjadi 200 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya dan buatlah tabelnya. Pertama kita buat dulu diketahui. Lalu rate itu suku bunga yaitu 15%. Lalu yang kedua itu NPER. NPER itu tahunnya yaitu 10 per tahun. Oke. Lalu PMT-nya yaitu 5 juta. Lalu yang ketiga itu adalah FI. FI-nya sama dengan 200 juta. Lalu karena di sini adalah berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya, itu yang ditanya adalah PFI. Rumusnya adalah sama dengan PFI kurung buka rate titik koma NPER titik koma PMT titik koma FI. Jangan lupa di FI-nya kita taruh minus biar hasilnya tidak minus. Hasilnya 24 juta 343,98. Kita buat dulu tabelnya periode, saldo awal, bunga, setoran tiap tahun, saldo akhir. Nah, di sini karena periodenya itu 10 tahun, kita tulis sampai 10. Lalu saldo awalnya yaitu yang ada di PFI, hasil PFI itu sama dengan PFI. Bunganya itu saldo awal dikali rate. Setoran tiap tahunnya yaitu PMT, kita absolut. Saldo akhirnya yaitu sama dengan sum, kita tarik dari saldo awal hingga setoran tiap tahun. Lalu saldo awalnya itu saldo akhir. Bunganya kita tarik ke bawah. Setoran tiap tahunnya juga kita tarik ke bawah. Saldo akhirnya juga kita tarik ke bawah. Saldo awalnya juga kita tarik ke bawah. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Yaitu soalnya Pak Andri membeli sebuah TV seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun dengan angsuran secara tetap sebesar 1.577.354 per tahun. Berapa tahun cicilan TV tersebut lunas dan buatlah tabel perhitungannya. Kita buat dulu diketahui. PV-nya yaitu 5 juta. Lalu lanjut rate-nya yaitu 10% per tahun.
Lalu PMT-nya yaitu 1.577.354. Karena yang ditanyakan yaitu berapa tahun cicilan TV tersebut, yang ditanya yaitu N per. Rumusnya yaitu sama dengan N per kurung buka rate titik koma PMT titik koma PV. Lalu kita enter. Oh ya, jangan lupa dikasih tanda min di akhir yaitu di PV biar hasilnya tidak minus. Kita buat dulu tabelnya yaitu periode tahun, saldo awal, angsuran, bunga per bulan. Angsuran pokok, saldo akhir. Periode per tahunnya yaitu ada 4 karena di N-nya yaitu 4, jadi kita tulis 4. Saldo awalnya itu PV sama dengan PV yaitu 5 juta. Lalu yang kedua yaitu ada angsuran. Angsuran itu sama dengan PMT di absolut, jangan lupa. Lalu bunganya per bulannya yaitu saldo awal dikali rate, jangan lupa di absolut juga. Lalu yang terakhir itu ada angsuran pokok. Angsuran pokok itu sama dengan sebentar, ini ada yang harus dirubah yaitu ini harusnya diganti bunga aja, tidak usah pakai per bulan. Angsuran pokoknya yaitu sama dengan angsuran dikurang bunga sama dengan 1.077.354. Saldo akhirnya yaitu sama dengan saldo awal dikurang angsuran pokok. Nah, saldo awal yang bawahnya yaitu sama dengan saldo akhir. Terus angsuran kita tarik ke bawah, bunganya juga kita tarik ke bawah, angsuran pokok kita tarik ke bawah, saldo akhirnya kita tarik ke bawah. Saldo awalnya juga jangan lupa. Nah, ini dia hasilnya. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu pada 1 Juli 2019 PT ABC membeli sebuah kendaraan operasional seharga 150 juta. Kendaraan tersebut memiliki unsur ekonomis 5 tahun dan nilai
Sisa 6 juta kendaraan operasional itu dimasukkan dengan metode garis lurus hitung besar tarif penyusutan dan buat tabel penyusutannya. Kita buat dulu. Diketahui harga kendaraan atau harga beli yaitu sebesar 150 juta. Lalu bawahnya yaitu nilai residunya yaitu 6 juta. Kita tulis 6 juta rupiah. Lalu yang ketiga yaitu umur ekonomisnya tadi itu 5 tahun. Lanjut kita buat tabel depresiasi per tahun. Itu sama dengan SLN kurang buka harga beli titik koma nilai residu titik koma umur. Kita lanjut buat tabelnya dulu, yaitu tahun ke nilai depresiasi sebelahnya yaitu akumulasi depresiasi lalu nilai sisa. Tahunnya karena di umur itu ada 5 tahun, jadi tahunnya tuh kita tulis sampai 5 atau umur ekonomisnya 5 tahun. Lalu lanjut nilai itu sama dengan harga beli atau harga kendaraan sebesar 150 juta rupiah. Depresiasi sama dengan depresiasi per tahun, jangan lupa di absolut ya guys. Lalu akumulasi depresiasi sama dengan depresiasi di absolut juga. Nilai sisa yaitu sama dengan nilai dikurang depresiasi. Lalu lanjut di bawahnya nomor 2, nilainya itu sama dengan nilai sisa ya guys. Nilai sisa, enter. Lalu depresiasi kita tarik ke bawah. Akumulasi depresiasi juga kita taruh ke bawah. Lalu nilai sisanya jangan lupa ditarik juga. Dan nilainya. Ini dia hasil dari soal nomor 3. Lanjut.
Lanjut ke nomor 4. Pada 1 Januari 2019, toko imut membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 50 juta. Umur ekonomis diperkirakan 4 tahun dan memiliki nilai sisa 10 juta. Jika toko imut menggunakan metode saldo menurun ganda, hitung besar tarif penyusutan dan buatlah tabel berikut. Kita tulis dulu diketahui harga beli sama dengan 50 juta. Lalu yang kedua yaitu nilai residu. Nilai residunya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, lalu di sini umur ekonomisnya yaitu 4 tahun. Kita tulis 4 per tahun. 4 tahun. Lalu kita buat dulu tabelnya. Tahun ke nilai depresiasi, akumulasi depresiasi, lalu nilai sisa. Karena umur ekonomisnya 4 tahun, kita tulis tahun ke-nya sampai tahun keempat. Nilainya itu sama dengan harga beli depresiasinya yaitu sama dengan DDB kurung buka harga beli titik koma nilai residu titik koma umur. Lalu enter. Oh, aku lupa. Harusnya tahun ke-nya juga dimasukin ya. Lalu lanjut akumulasi depresiasi yaitu sama dengan depresiasi nilai sisa sama dengan nilai dikurang depresiasi. Lalu nilainya sama dengan nilai sisa. Enter. Depresiasinya kita tarik ke bawah. Akumulasi depresiasinya kita tarik ke bawah juga. Nah guys, kalau value gini berarti ada kesalahan di ininya. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Lalu nilai sisa juga kita tarik ke bawah. Dan nilai kita tarik ke bawah. Nah, ini hasil dari soal nomor 4. Lanjut, kita ke nomor 5. Pada 1 Januari 2018, PT Abadi membeli sebuah gedung dengan harga 5 miliar. Umur ekonomis dari gedung tersebut diperkirakan 20 tahun dengan nilai sisa 500 juta. Perubahan tersebut menggunakan metode jumlah angka tahun, hitung nilai
buku pada akhir tahun keempat. Buatlah tabel penyusutannya. Kita tulis dulu diketahui. Harga beli yaitu 5 miliar. Sebentar. Kita tulis 5 miliar rupiah. Lalu bawahnya yaitu nilai residu. Nilai residunya yaitu 500 juta. Nilai residu itu nilai sisanya ya. Kita tulis dulu 500 juta rupiah. Lalu bawahnya lagi yaitu umur ekonomisnya yaitu 20 tahun. Kita tulis umur 20 per tahun. Kita ganti dulu angkanya jadi rupiah. Lalu lanjut kita buat tabelnya. Yang pertama, kolom pertama yaitu tahun ke, yang kedua yaitu nilai, yang ketiga depresiasi, yang keempat akumulasi depresiasi, yang kelima itu nilai sisa. Sebentar, kita buat dulu tabelnya. Karena umur ekonomisnya itu 20, jadi tahun ke-nya itu kita tulis sampai 20. Lalu lanjut ke nilai. Nilai itu sama dengan harga beli depresiasi itu sama dengan, karena di soal itu hitung nilai buku pada akhir tahun keempat, jadi kita pakai rumus SYD. Jadi sama dengan SYD kurung buka harga beli titik koma nilai residu titik koma umur titik koma tahun ke-nya, tabel tahun ke yang A6. Jangan lupa di absolut semuanya, lalu enter. Lalu kita blok semuanya. Kita jadiin dulu semuanya jadi rupiah. Kita lanjut ke akumulasi depresiasi sama dengan depresiasi. Nilai sisa sama dengan nilai dikurang depresiasi. Lalu nilai nomor 2 yaitu sama dengan nilai sisa. Lalu depresiasi kita tarik ke bawah. Akumulasi depresiasi kita tarik ke bawah juga. Terus nilai sisa. Setelah itu nilai. Sebentar, kelebihan. Nah, jadi ini hasil dari soal nomor 5. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan soal pas ganjil aplikasi pengelolaan angka kelas 11 AKL. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.